sekarang kita akan coba diskusikan lebih lanjut tentang tema hari ini. Jadi judulnya adalah tentang nilai-nilai inti komunikasi pembangunan. Nah, barangkali tadi sudah disimak bahwa karena disebut dengan nilai-nilai inti, tentu ini adalah hal yang paling penting, paling urgen dan paling fundamental di dalam komunikasi pembangunan ya. Karena disebut sebagai nilai-nilai inti ya. Jadi menjadi semacam pedoman bagaimana suatu komunikasi pembangunan itu harus diterapkan ya. Bagaimana sebaiknya diterapkan karena dikaitkan dengan nilai-nilai ya. Nah mungkin sering kita mendengar istilah nilai, tapi saya sendiri juga kadang-kadang sering rancu tentang nilai ini ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara tentang nilai itu memang suatu konsep yang abstrak sih ya. Jadi ada dalam pemikiran orang-orang tentang apa? Ya tentang prinsip-prinsip umum di dalam yang menjadi panduan untuk bertindak atau berperilaku kalau dalam suatu masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan nilai-nilai inti komunikasi pembangunan, bagaimana aktor komunikasi pembangunan itu berpedoman pada konsep-konsep yang 4 ini ya. Yang kita sebut dengan pemberdayaan, partisipasi, kemudian kesetaraan dan keadilan dan sustainability ya. Dan nilai-nilai ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kaitannya dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan dan komunikasi pembangunan ya, di mana sekarang kita menggunakan kerangka berpikir bahwa komunikasi pembangunan itu ada berparadigma pada komunikasi partisipasi ya. Jadi erat kaitannya dengan pemberdayaan. Nah ini barangkali yang menjadi titik tolak materi hari ini ya. Dan sebenarnya poin-poin yang disampaikan di sini itu sudah berserakan di mana-mana di bagian-bagian kuliah yang sudah dibahas sebelumnya ya. Bahkan mungkin pada saat UTS juga sudah disinggung ya, karena kaitannya dengan sustainability ya. Sustainability ya, ini juga ada sedikit typo ya, sustainability atau keberlangsungan atau keberlanjutan ya. Dan paling tidak inilah yang menjadi landasan berpikir kita ketika berbicara tentang komunikasi pembangunan ya. Paling tidak di dalam kaitannya dengan komunikasi pembangunan yang dianut oleh IPB ya. Jadi pedoman ataupun prinsip-prinsip umum yang harus kita pegang dan sebaiknya kita lakukan di dalam mengimplementasikan komunikasi pembangunan. Jadi itulah yang menjadi dasar pemikirannya. Paling tidak itu dari pandangan saya sebagai sebagai dosen di divisi komunikasi dan penyuluhan di KPM ini ya. Dan ini juga saya kira yang kaitannya dengan pemberdayaan ini juga hampir sudah menjadi jargon yang sering kita dengar di mana-mana. Sama juga dengan konsep partisipasi. Namun bagaimana kita memaknai pemberdayaan, partisipasi, kesetaraan, keadilan, dan sustainability, ini yang merupakan pegangan kita ya dalam komunikasi pembangunan. Baik, jadi kita akan lihat di slide yang pertama dulu ya.
barangkali Anda sudah menyimak tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Siti Amanah ya, tentang pemberdayaan atau empowerment ini. Kalau dari segi leksikal, dari segi asal katanya ya, itu dari kata daya atau power ya. Nah, pemberdayaan ini muncul, konsep pemberdayaan ini pada beberapa dekade terakhir ini karena adanya ketimpangan dalam hal struktur sosial ekonomi dalam masyarakat ya. Artinya ada yang sebagian katakanlah sudah berdaya, ada sebagian lagi yang masyarakat yang tidak berdaya. Karena tidak berdaya, kenapa? Karena struktur yang bias atau yang timpang ini ya. Jadi melalui pemberdayaan itu diharapkan ketimpangan itu dapat dikurangi ya. Oke, di dalam konteks ini silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai apa yang disajikan dalam slide yang pertama ini. Karena seringkali kalau kita bicara pemberdayaan, karena orang saking seringnya, sering mendengar pernyataan-pernyataan dalam pidato-pidato, tokoh-tokoh politik, pejabat, sering bicara tentang pemberdayaan. Karena memang program-program pembangunan itu juga mengarah kepada pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Maka sering ada plesetan ya, bukannya memberdayakan malah memperdayakan ya. Kan itu kan jadi menyimpang sekali maknanya. Memperdayakan berarti mengecoh atau katakanlah kasarnya dalam tanda kutip membohongi masyarakat ya. Dan ini yang bisa menjadi tantangan dalam komunikasi pembangunan itu, bagaimana juga membuat image atau citra tentang pemberdayaan itu menjadi suatu nilai yang positif. Karena nilai itu selalu merujuk pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Dan biasanya kalau sudah diakui dan diterima dalam suatu masyarakat, misalkan dalam satu komunitas, nilai ini sudah menjadi nilai yang mengikat ya, sebagai landasan berperilaku atau bertindak, sehingga dia menjadi suatu norma. Jadi ini kaitannya dengan aspek nilai tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang mungkin ada timbul pertanyaan ataupun tanggapan, silakan. Jadi kemana sasarannya dari pemberdayaan itu arahnya? Tentu bagaimana membuat orang yang tidak berdaya itu menjadi berdaya kan? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pengertian di sini, bagaimana agar suatu individu atau kelompok orang itu memiliki kekuatan ya, atau tidak hanya sebenarnya menyangkut pada kemampuan tadi juga mungkin sudah kita dengar sama-sama, tapi juga kaitannya dengan partisipasi seperti apa perlunya dorongan-dorongan yang berupa motivasi ya. Karena di situ supaya berdaya itu juga harus ada kemauan ya, juga harus ada kemampuan ya, dan ada kesempatannya kalau kita dikaitkan dengan partisipasi ya. Mengapa orang tidak berdaya untuk berpartisipasi? Ya mungkin karena 3 faktor itulah yang menjadi kendalanya. Jadi berdaya itu kaitannya dengan kemampuan kan, ya. Jadi terutama di dalam dengan aksesibilitas ya.
Jadi aksesibilitas pada sumber daya itu macam-macam ya. Kalau kita bicara orang komunikasi, tentu aksesibilitas terhadap informasi misalkan itu menjadi salah satu kunci untuk membuat orang semakin berdaya ya. Kalau dia bergerak di bidang ekonomi, tentu aksesibilitas terhadap modal, aksesibilitas terhadap pasar, itu yang dimaksud dengan mampu mengakses sumber daya. Ya. Untuk apa ya? Untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Ya. Sehingga dengan pengetahuan ataupun aksesibilitas kepada berbagai sumber daya itu, dia mampu mengambil keputusan ya, dengan cepat dan tepat. Ya. Melalui pemanfaatan sumber daya tadi ya. Jadi itulah konsep dasar dari apa yang kita sebut dengan pemberdayaan ya. Oh ini bukan PPT ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan atau mengimplementasikan komunikasi pembangunan dan dia didasarkan pada nilai-nilai pemberdayaan, maka dilihat dari sisi komunikatornya. Komunikator itu harus mempunyai pengetahuan yang mengenai struktur sosial ekonomi masyarakat. Jadi dia bisa dengan tepat menemukan atau mengenali lapisan mana misalkan dalam masyarakat yang perlu diberdayakan ya, kira-kira begitu. Karena tadi di awal kan perlunya pemberdayaan kan karena adanya ketimpangan struktur sosial ya. Jadi kalau orang yang sudah, nah ini kaitannya dengan konsep yang lain yang disebut dengan mandiri. Jadi kalau dengan kemandirian, ya, jadi kalau orang-orang yang sudah punya kemampuan mandiri itu bukan lagi kelompok-kelompok yang harus diberdayakan, ya. Tetapi yang belum mandiri inilah yang perlu diberdayakan, ya. Jadi harus dikenali di dalam struktur sosial masyarakat, ya. Misalnya di lapisan manakah masyarakat yang biasanya perlu menjadi sasaran pemberdayaan, ya. Biasanya kita menyebutnya sebagai kelompok-kelompok marginal, ya, kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, ya. Jadi semua yang terlibat dalam komunikasi pembangunan juga harus bisa melihat kesenjangan antara kebutuhan, ya, kesenjangan dan kebutuhan dari masyarakat, ya. Maka ketika kita mengembangkan program-program ataupun intervensi komunikasi pembangunan itu hendaknya untuk mengatasi kesenjangan atau untuk memenuhi kebutuhan, ya. Jadi kesenjangan ini sendiri adalah biasanya muncul dari adanya kondisi yang faktual, ya, dikaitkan dengan apa yang seharusnya dicapai. Di situ ada yang disebut dengan gap atau kesenjangan, ya. Jadi untuk menganalisis kebutuhan masyarakat itu biasanya kita perlu melihat kesenjangan itu, ya, antara fakta yang sesungguhnya, biasanya orang menyebutnya sebagai dasolen, ya, kemudian apa yang seharusnya atau dasennya, kira-kira begitu, ya. Jadi itulah yang disebut dengan need analisis dalam program komunikasi pembangunan, ya. Dan kemudian juga komunikator pembangunan itu juga bisa mengetahui pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan di dalam program, ya, kegiatan, ya, termasuk potensi yang dimiliki, peran dan kebutuhan dan kepentingannya. Jadi ini kalau di dalam realisasinya, ya, tentu katakanlah program-program pemberdayaan itu apa yang sifatnya melibatkan banyak pihak atau stakeholder, jadi multi stakeholder, karena biasanya pada berbagai aras atau level
di dalam program pembangunan itu bisa berjenjang dari mulai tingkat pusat, kemudian sampai ke grassroots di akar rumput yang langsung ke sasaran atau komunitas misalnya ya. Nah di sini maka kemudian kita bisa beralih kepada konsep partisipasi itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam komunikasi pembangunan, terutama dalam desain pesan atau metode media atau saluran dalam pengelolaan dan distribusi informasi misalkan, maka harus menempatkan masyarakat sebagai mitra, bukan semata-mata sebagai klien atau subjek ya. Jadi harus ada partisipasi. Nah, disinilah kemudian muncul apa istilahnya di dalam strategi komunikasi pembangunan sekarang yang disebut dengan participatory development communication atau komunikasi pembangunan partisipatif ya. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam partisipasi ini tentu kita lihat dulu apa itu partisipasi yang dimaksud. Karena sama juga dengan istilah pemberdayaan, begitu sering diucapkan sehingga sampai-sampai mungkin dia mulai berubah makna, berubah pengertian, atau bahkan kehilangan makna dari arti pemberdayaan itu sendiri ya. Karena begitu seringnya ada program-program pemberdayaan, pokoknya semua judul-judul program pembangunan di masyarakat itu harus ada kata pemberdayaan ya. Alasannya ya mungkin karena itu ada payung program yang payungnya pemberdayaan, maka harus ditulis kata pemberdayaan supaya apa ya? Supaya program itu bisa diterima misalkan atau bisa didanai ya. Sementara dalam implementasinya sih bisa macam-macam terjadi ya. Seperti yang tadi dalam ungkapan plesetan tadi ya, bukan pemberdayaan tapi memperdaya masyarakat ya. Untuk siapa? Untuk kepentingan dari pelaksana proyek itu sendiri misalkan, seperti itu bisa ya. Tentu saja kita tidak sampai ke sana ya, karena kita pemberdayaan itu sebagai nilai inti komunikasi pembangunan, maka tentu harus betul-betul orientasinya untuk membuat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, ya. Yang artinya tidak mau menjadi mau, ya. Yang tadinya tidak sempat bisa menjadi sempat di dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk tujuan-tujuan pembangunan, misalkan seperti itu, ya. Bagaimana suatu program pemberdayaan itu dilaksanakan? Ini kebetulan contohnya adalah di bidang perikanan kalau nggak salah ya. Kebetulan Anda kan orang perikanan juga ya, dan kebetulan Ibu Amanah dan Bu Ana itu juga sebelumnya adalah dosen di Sosek Perikanan, jadi sangat familiar dengan program-program pemberdayaan yang ada kaitannya dengan bidang perikanan. Jadi misalkan ini program yang berupa hibah ya. Nah ini kan payungnya itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Pedesaan ya. Jadi dulu di tingkat kecamatan atau di level kecamatan itu di Indonesia itu ada dilaksanakan program yang dengan sebutan atau namanya labelnya itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM ya. Jadi ini dibiayai oleh pemerintah, setiap kecamatan itu mendapatkan dana hibah ya. Karena itu leading sektornya Kementerian Dalam Negeri, maka saluran programnya itu pasti ke pemerintah daerah kan ya. Jadi kecamatan. Jadi makanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat itu
ada di level kecamatan sebagai pelaksana programnya ya. Dan supaya kelihatan bahwa program itu sudah katakanlah sudah partisipatif, ya, maka melibatkan suatu lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi selalu dalam program-program pemberdayaan itu harus ada civil society atau masyarakat sipil yang diwakili oleh LSM ya. Dan di sini gambaran-gambaran bagaimana program itu dilaksanakan ya. Dimulai dengan adanya asesmen, kemudian sebelum dan sesudah masyarakat terlibat dalam program, kemudian di situ ada fasilitator yang ditunjuk ya, yang ditunjuk secara berjenjang sampai ke fasilitator desa di tingkat kecamatan ya. Karena kan basis programnya itu ada di level di desa, tapi fasilitator itu ada di tingkat kecamatan ya. Jadi membawahi, katakanlah kalau di 2 desa dia membawahi bertanggung jawab pada 2 desa ya. Ini fasilitator itu bisa dari pusat sampai ke daerah, jadi berjenjang ya, dari nasional sampai ke lokal sampai ke tingkat desa ya. Jadi di situ ada berbagai kegiatan yang dilakukan sebelum program itu dilaksanakan, dan disitulah komunikasi itu mempunyai peran yang sangat penting ya, baik secara langsung maupun menggunakan media ya. Dan dari hasil evaluasi ini memang masih ditemui kendala terutama dalam kaitannya dengan pendampingan ya. Jadi fasilitator itu seringkali menghadapi kendala dari aspek teknis ya, terkait dengan pelaksanaan program ya. Nah ini programnya ini ada kaitannya dengan apa nih, dengan penanaman mangrove ya. Jadi biasanya kan di pantai gitu ya, kaitannya dengan komunitas masyarakat pantai ya. Karena ini kaitannya dengan lingkungan, jadi programnya penanaman mangrove ya. Ini hasil evaluasi barangkali ya. Jadi ini kaitannya dengan program ya. Jadi program yang terkait dengan pemberdayaan itu memang dulu ada di dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ya, PNPM ya. Ya, nanti di level masyarakat itu programnya bisa macam-macam, tetapi disitulah fasilitator ini juga sebenarnya bukan sekedar sebagai fasilitator, tapi dia juga harus bertindak sebagai komunikator pembangunan. Karena apa? Karena dia akan menjadi ujung tombak di level masyarakat untuk mengkomunikasikan program-programnya, mengkomunikasikan pesan-pesan terkait dengan programnya, baik yang sifatnya manajemen atau juga yang sifatnya pengetahuan teknis, informasi teknis ya. Seperti menanam mangrove itu kan bukan sekedar menancapkan bibit mangrove aja di katakanlah di pesisir gitu ya, tetapi ada apa namanya, ada teknik budidayanya atau kultur tekniknya di dalam menanam mangrove ya. Kapan menanamnya, jadi kalau musimnya tidak tepat ya tentu tidak akan tumbuh dengan baik misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian apa partisipasi ini ya? Jadi keikutsertaan kalau bahasa awam, bahasa biasanya, atau keterlibatan ya. Nah, karena seperti juga dengan kata pemberdayaan, partisipasi juga sering jadi jargon, misalkan dalam pidato-pidato pejabat atau dalam pembicaraan-pembicaraan resmi di kalangan pemerintahan misalkan. Sama seperti dengan kata pemberdayaan itu, sehingga terkadang mengalami pergeseran makna ya. Atau ada kalau di sini masih sangat sopan mengatakannya ya, pengurusan atau oversimplifikasi dari pengertian partisipasi. Bisa sekedar tercatat sebagai katakanlah peserta, itu dianggap sebagai partisipasi, atau sekedar ikut serta
rame-rame itu dianggap sebagai partisipasi ya. Jadi hanya dilihat dari sisi kuantitas saja, belum dari sisi kualitas atau yang substantifnya. Ya, ini banyak paradigma ataupun pemikiran ataupun pengertian tentang partisipasi ini yang tadi juga sudah disampaikan ya. Kalau nggak salah itu ada 3 konsep yang diperkenalkan dalam materi ini ya. Tetapi tadi yang sudah saya singgung ya, orang akan berpartisipasi kalau syarat-syaratnya terpenuhi ya. Adanya kemampuan dan kesempatan ya. Ada seorang kakek yang berusia 70 tahun, tapi dia punya kemampuan yang sangat tinggi untuk ikut berpartisipasi tadi menanam mangrove misalnya. Tapi karena kemampuan fisiknya terbatas, ya akhirnya dia tidak bisa terlibat ya. Ada orang punya kemauan, ada kemampuan, tetapi kesempatan nggak ada sehingga tidak berpartisipasi. Karena apa? Karena sibuk dengan mengurusi dagangannya atau mengurusi bisnisnya misalkan atau usahanya, sehingga tidak ada kesempatan ya, waktunya habis untuk mengurus lapaknya atau warungnya misalkan ya. Jadi tidak bisa salah satunya tidak terpenuhi, harus ketiga-tiganya terpenuhi ya. Makanya untuk berpartisipasi itu bukan hal yang seperti sekedar bapak-bapak punya waktu enggak untuk kita kumpul-kumpul untuk mengadakan pertemuan ya, bukan sekedar masalah waktu saja. Tapi apakah ada motivasi, ada kemauan enggak untuk berpartisipasi ya. Kemudian ada kemampuan enggak ya. Jadi tanpa 3 hal tersebut seorang atau sekelompok orang akan mempunyai kendala untuk berpartisipasi secara penuh, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara partisipasi itu tidak sesederhana yang tadi disebutkan tadi ya. Karena ada tingkatan-tingkatan atau kedalaman partisipasi baik seseorang atau sekelompok orang ya. Jadi kalau kita mengacu pada Preti ya, kalau ini dikutip dari Adler ya, Adler dalam Preti, maka ada yang disebut partisipasi pasif dan partisipasi aktif ya. Jadi kalau misalkan bagaimana partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, apakah hanya sekedar mendengarkan atau terlibat dalam tanya jawab atau terlibat dalam diskusi ya. Jadi itu termasuk juga dalam kategori partisipasi asal presensi, misalnya setelah itu Anda anggap Anda berpartisipasi. Nah, kalau Anda masih menyimpulkan arti partisipasi seperti itu, maka itu adalah partisipasi yang pasif ya. Tetapi kalau partisipasi yang aktif itu berarti Anda terlibat di dalam diskusi, tanya jawab. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Uphoff itu mengkaitkan dengan program-program pembangunan ya. Jadi kalau ada program pembangunan maka dikatakan masyarakat atau sekelompok orang itu dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila dia terlibat dalam setiap fase atau setiap tahap pelaksanaan program-program pembangunan gitu ya. Jadi dari keseluruhan tahapan itu terlibat atau tidak ya, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atau hanya berupa partisipasi parsial. Nah, ada satu poin lagi yang kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak lupa, di dalam partisipasi menurut Uphoff dan kawan-kawan, ini juga ada satu poin yang seringkali dilupakan, yaitu partisipasi menikmati hasil dari suatu program ya. Jadi kalau misalkan program itu program menanam mangrove tadi ya,
apakah hasil dari menanam mangrove itu bisa dinikmati oleh nelayan di pantai, misalkan? Kalau akhirnya dengan banyaknya mangrove kemudian mereka kemudian bisa katakanlah bisa menghasilkan atau mendapatkan ikan dari menanam mangrove, itu berarti dia bisa menikmati hasilnya dari suatu program. Jadi ini yang barangkali yang seringkali terabaikan ya. Jadi itu biasanya partisipasi menikmati hasil itu kaitannya dengan setelah program-program itu berjalan ya. Dan biasanya kalau kita pelajari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada tahap awal itu justru partisipasinya rendah, baru pada tahap pelaksanaan partisipasi itu akan meningkat, pada tahap monitoring dan evaluasi atau tindak lanjut itu juga seringkali jadi kurvanya menurun. Nah, mengapa demikian? Karena memang ada anggapan dari masyarakat, terutama masyarakat marginal itu, ya itu mah urusan dari pemerintah katanya, urusan dari yang punya program ya. Kita tinggal melaksanakan aja. Nah itu yang persepsi yang muncul seperti itu seringkali membuat partisipasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut itu sangat rendah ya. Tetapi ada juga biasanya dalam program PM itu juga kan sudah dikenalkan ya instrumen bagaimana untuk mendorong partisipasi masyarakat ya. Jadi ada musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan itu berjenjang dari mulai di tingkat desa, berarti desa itu kemudian diturunkan lagi usulan-usulan program dari tingkat atau desa atau kelurahan ya, dari RW atau dusun ya atau dukuh gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan dalam program-program penyusunan program-program pembangunan di desa ya melalui musrenbang ya. Tetapi juga memang secara teknis kalau semua masyarakat itu harus berpartisipasi itu juga persoalan tersendiri karena memang masyarakat kan banyak urusan dan sehingga di situ seringkali diwakili oleh katakanlah RT-nya saja ya, sementara RT-nya tidak berkomunikasi dengan warganya ya, sehingga aspirasinya tidak terserap. Jadi itu kaitannya dengan partisipasi dalam perencanaan ya. Kalau pelaksananya baru itu masyarakat itu ribut ya. Kok saya nggak dapat bantuan, kok saya dilewatin saja nggak dapat bantuan, itu kaitannya dengan pelaksanaan program nih. Jadi ada image yang muncul di kalangan masyarakat bawah di desa maupun di kota kadang-kadang juga sama. Jadi kalau ada program pemerintah tuh dalam tanda kutip seolah-olah di situ ada bantuan, ya, bantuan dalam artian material, misalkan seperti itu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya begitu. Ketika kebijakan pembangunan itu yang sangat top down, masyarakat tuh terima ibaratnya langsung menerima bantuan dan sebagainya ya. Jadi kalau kaitannya dengan komunikasi pembangunan, tentu nilai-nilai partisipasi itu harus menjadi pegangannya, menjadi panduannya atau prinsip yang harus diterapkan ya. Dan kemudian ditambah juga dengan adanya kesadaran kritis dari masyarakat itu juga perlu dikembangkan ya. Jadi di situ perlu ada perubahan-perubahan dari masyarakat yang dilibatkan, mengalami transformasi kesadarannya. Dan ini bukan hal yang mudah dilakukan karena ini merupakan proses pendidikan masyarakat yang didasarkan pada penyadaran kritis gitu ya, atau conscientization ya kalau kita menggunakan
pendekatan yang dikembangkan oleh Paulo Freire dalam dunia pendidikan atau pendidikan masyarakat terutama ya. Jadi penyuluhan juga ya. Jadi perlunya dalam partisipasi itu adanya kesadaran kritis ya. Artinya masyarakat itu harus tidak lagi menjadi silent majority ya atau silent minority, tapi bisa menjadi vokal minority ya. Jadi dia punya kemampuan untuk menyuarakan dirinya sendiri ya, termasuk juga menyuarakan cita-citanya, harapannya, tujuan hidupnya, misalkan keinginannya, itu bisa disalurkan ya dengan membuka ruang untuk partisipasi ya. Jadi itu untuk sekedar untuk pelengkap ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan menerapkan komunikasi pembangunan, maka seorang komunikator pembangunan itu punya kewajiban untuk community readiness, artinya mempelajari kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan ya. Tadi ya kuncinya kemampuan, kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Jadi kesiapan masyarakat untuk menentukan upaya-upaya komunikasi pembangunan dan partisipasi masyarakat ya. Jadi semakin tinggi kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan manfaat dari program pembangunan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi ya. Jadi sangat masuk akal di mana orang berpartisipasi itu tadi. Makanya kemudian kalau kita meminjam model partisipasinya up-off itu ditambah partisipasi menikmati hasil dari program pembangunan itu ya. Termasuk barangkali yang partisipasinya di dalam menyediakan sumber daya yang diperlakukan untuk program pembangunan. Mungkin bisa sumber daya fisik, bisa juga sumber daya ekonomi yang lain agar menunjang program pembangunan ya. Jadi pada masyarakat yang sangat tinggi kesiapannya, kemudian memiliki kemauan dan ditunjang dengan kemampuan yang memadai, maka ini akan mendorong partisipasi yang tinggi ya. Jadi partisipasi yang memang didorong dari kemampuan masyarakat atau komunitas sendiri ya. Nah kemudian dalam komunikasi pembangunan itu tadi yang sudah saya singgung di awal, yaitu adalah adanya participatory development communication atau komunikasi pembangunan partisipatif atau partisipatoris ya. Jadi dalam setiap fase atau tahap program komunikasi intervensi komunikasi pembangunan itu semua melibatkan masyarakat ya. Bahkan ini beberapa pernah atau bukan pernah ya diterapkan dalam kebijakan komunikasi pembangunan di bidang, misalkan di bidang gizi dan pangan, itu sudah menggunakan pendekatan partisipatif ya. Jadi ketika membuat medianya, media apa yang akan digunakan, itu juga melibatkan masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusan dari perencanaan sampai pelaksanaan, evaluasi, itu adalah melibatkan masyarakat. Nah, bagaimana kalau kita bicara pemberdayaan dan partisipasi di era
Internet of Things ini itu tuh banyak hal yang yang bisa dijelaskan, tapi pada dasarnya perubahan ya di dalam era teknologi informasi dan komunikasi itu kan punya pengaruh yang besar ya dalam berbagai bidang ya. Tidak bisa kita lupakan juga di dalam komunikasi pembangunan itu nanti barangkali akan lebih jelas kaitannya dengan media-media komunikasi pembangunan yang akan dibahas pada minggu depan ya, dengan adanya internet ini ya. Karena di samping dia memudahkan untuk baik individu, kelompok untuk mengakses informasi dan informasi seluas-luasnya, tapi di sisi lain kalau kita masuk ke dalam masyarakat pedesaan atau apalagi yang marginal tadi, mereka umumnya masih belum semua memiliki literasi media yang tinggi, bahkan secara di peralatannya sendiri juga mungkin mereka belum banyak memiliki ya, kecuali mungkin petani-petani yang memang kalangan milenial itu pasti sudah punya literasi media dan literasi digital juga sebenarnya, bukan hanya literasi media tapi literasi digital yang masih rendah gitu ya. Kemudian dari segi positifnya itu tenaga pendamping atau fasilitator atau penyuluh itu lebih mudah mencari atau mengakses bahan-bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, jadi bisa dengan cepat. Tetapi di sisi lain ya, di dalam era Internet of Things ini ada yang kita sebut dengan disrupsi ya atau disruptif ya, sehingga pesan komunikasi atau informasi itu bersiluran di mana-mana, apalagi kalau kita bicara media sosial, sehingga kita sulit lagi mengenali kita ini sebagai sumber atau sebagai receiver ya, menjadi tidak jelas karena sebentar-sebentar kita bermain di dalam media sosial, kita membuat status atau posting sesuatu, tapi kadang-kadang kita sebentar-bentar men-share berbagai macam informasi yang kita terima dari media lain misalkan. Tapi memang itulah karakter dari komunikasi di era internet itu memang kalau dalam orang ekonomi ada bicara tentang prosumer ya, produsen tapi juga konsumen gitu ya. Kenapa ada istilah prosumer? Karena produksi suatu barang itu kadang-kadang dalam tanda kutip dikendalikan oleh konsumennya. Jadi harus mengikuti keinginan konsumen ya. Nah kalau dalam era internet tentu saja istilahnya user generative. Jadi informasi pesan-pesan yang disebarluaskan melalui media internet itu berdasarkan kepentingan halayaknya ya, dipandu oleh apa yang dibutuhkan oleh halayak ya, dan itu sudah berlaku di dalam dunia media sosial misalkan. Karena apa? Karena sekali kita mengakses suatu apakah YouTube atau apa, mengakses video tertentu, maka itu akan mengarahkan kita kepada informasi-informasi ataupun konten-konten yang serupa atau seperti itu ya. Dengan algoritma yang digunakan oleh YouTube atau di Facebook atau di Instagram, itu membuat perilaku kita tuh seolah dipandu oleh aplikasi-aplikasi itu secara tidak langsung gitu ya. Kalau masalah diretas dan sebagainya itu sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi di mana ada kesempatan, disitulah ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya. Dan seperti dunia pada umumnya atau realitas sosial yang pada umumnya,
maka dunia maya itu sebagai representasi, katakanlah dianggap sebagai representasi dunia nyata, maka di situ ada pertempuran ya antara apa namanya angel and demon ya, kira-kira begitu deh. Ada pertarungan antara malaikat dan iblis gitu ya. Jadi hal-hal yang baik ada, tapi hal-hal yang buruk juga tidak bisa kita lupakan di dunia yang kita sebut dengan Internet of Things ya. Jadi hacker atau peretasan situs-situs, bahkan sampai sekarang pun masih sering kita dengar berita beberapa situs lembaga pemerintah itu diretas gitu ya. Dan yang uniknya kadang-kadang itu karena iseng saja dari orang-orang yang menguasai bagaimana menggunakan berbagai macam aplikasi atau apa yang ada di internet. Dan waktu kerja produktif akan menurun. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau harus memilih, misalkan bagi saya pribadi sebagai dosen, harus memilih apakah daring ataupun luring, itu lebih enjoy, lebih hemat waktu atau lebih tidak lebih produktif lah katakanlah melalui luring ya. Kalau dengan model seperti yang sekarang kita lakukan itu betul-betul melelahkan, betul-betul menyita waktu ya, dan sangat-sangat kurang efektif ya. Jadi kita tidak menyadari bahwa di balik ada kemudahan, ya, itu kemudahan hanya dilihat dari interaksi secara virtual, tetapi toh kita berinteraksi virtual juga kita butuh kehadiran secara fisik juga ya, dan itu sangat-sangat betul sangat melelahkan ya, apalagi kalau sudah sudah mereview atau menilai tugas-tugas mahasiswa itu sangat-sangat menyita waktu ya, apalagi semuanya serba online ya. Belum lagi yang keluhan umum muncul, waduh sininya lemot katanya. Untuk membuka satu file aja atau satu folder aja juga memakan waktu ya. Apalagi tugas-tugasnya tidak hanya dalam bentuk teks yang diketik dengan MS Word, tapi banyak juga tugas-tugas yang dalam bentuk rekaman video ya, rekaman diskusi, dan itu kan butuh butuh memori ataupun katakanlah kuota yang cukup besar ya, mungkin tidak cukup berapa mega ya, jadi perlu kapasitas yang besar ya. Oke, sampai di sini ada yang mungkin sudah terpikir, ada yang mau didiskusikan. Jadi semua hal itu pasti ada pro dan kontra ya. Semua ada positif, ada negatifnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana untuk menekan yang negatif itu, kemudian lebih memperhatikan yang positifnya ya. Meningkatkan hal yang positifnya, kemudian menekan yang kontra ya. Jadi ini yang perlu ditekankan ya, yang sifatnya positif atau yang pro, dan yang kontra ini sedapat mungkin bisa dieliminir ya. Yang ketiga tentang nilai pembangunan berkelanjutan, ini juga di awal-awal seingat saya tuh ya, karena saya juga sempat menyimak juga kuliah-kuliah sebelumnya, ini juga sudah banyak disinggung tentang kaitannya dengan sustainable development ya, goal ya, SDGs ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 sasaran atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yang merupakan
pengembangan dari milenium, tujuan pembangunan milenium atau milenium development goals yang sekarang digantikan dengan SDGs ya. Ada 17 yang tadi sudah dibahas ya. Dan di antara yang 17 itu juga ada terkait dengan nilai-nilai komunikasi pembangunan yang kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan ya. Saya kira itu tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Ana Fathia ya dalam narasinya. Nah, kemudian di sini secara khusus komunikasi pembangunan berkelanjutan itu membawa atau memiliki 3 fungsi ya dalam pembangunan berkelanjutan ya. Nah, Anda mungkin masih ingat pada pembahasan minggu yang lalu ya kalau nggak salah konsep katakanlah fungsi komunikasi pembangunan yang dirujuk dari Wilkins dan dari Scrum ya tentang fungsi-fungsi komunikasi pembangunan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan yang tentu saja menekankan juga aspek partisipasi, maka fungsi komunikasi pembangunan berkelanjutan tentu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan, untuk penyampaian dan pertukaran informasi tentang berbagai hal, dan mempromosikan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jadi sama juga di sini ada 3 poin ya, 3 poin ya. Tetapi karena di situ ada penekanan pada partisipasi, maka memfasilitasi partisipasi ya. Kalau mempromosikan kebijakan pembangunan, tentu saja sejalan dengan fungsi fungsi informasi dari komunikasi pembangunan itu sendiri ya. Kalau yang dalam istilah Scrum itu yang kaitannya dengan fungsi watchman ya, watchman function ya. Jadi nomor 3 itu ada kaitannya, bisa juga ada kaitannya dengan policy function ya. Kaitannya dengan nomor 1 juga sama ya, jadi policy function ya. Kemudian watchman function dan ada teaching function ya. Jadi di sini terkait juga dengan bagaimana mengajak masyarakat supaya berpartisipasi juga bisa dianggap sebagai teaching function juga gitu ya. Mohon maaf kalau waktunya sudah lewat, saya tidak memperhatikan waktu soalnya nih. Kemudian yang keempat ini yang terakhir ya. Jadi tentang kesetaraan dan keadilan. Nah ini kita kalau bicara yang seperti ini bisa diskusinya bisa sangat karena persepsinya sering berbeda-beda. Tetapi konsep kesetaraan itu memang harus juga disertai dengan keadilan ya, adil ya. Karena setara itu seolah-olah mengesahkan sama rata ya, seolah-olah mengesahkan sama rata. Dan landasan sama rata itu karena sudah bernuansa pada pemikiran-pemikiran yang agak ke kiri-kirian gitu ya. Sama rata, sama rasa itu sebagai hal yang memang tidak selalu, karena memang secara naluri ya kehidupan itu tidak ada yang sama gitu. Tetapi ya, yang perlu kita tuntut adalah kesetaraan ya, bukan kesamaan ya, dan harus adil gitu ya. Jadi pembangunan harus dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa kecuali ya secara adil ya, secara adil ya. Nah kalau kita menengok tadi dikaitkan dengan SDGs itu kan
Misalkan kaitannya dengan tadi yang disinggung juga, yaitu tentang kesetaraan gender, misalkan itu juga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, atau kemudian mengurangi ketidaksetaraan, itu sama saja ya. Apalagi kalau kita bicara dengan Indonesia dengan banyak keragaman yang sangat tinggi ya, dari segi macam-macamnya, kultur, bahasa, kebiasaan, adat, ya, kepercayaan, agama, tingkat ekonomi, dan semuanya itu yang menunjukkan adanya keragaman. Jadi harus diperlakukan secara adil dan setara ya. Jadi sama juga dengan bidang nilai-nilai yang lainnya. Begitu pula dalam ketidakadilan atau ketidaksetaraan itu dalam kehidupan masyarakat kita, itu bisa muncul secara struktural ya, dari masyarakat sendiri ya, atau memang secara, katakanlah kita sebutnya secara instrumental karena kebijakan dari pemerintah. Jadi yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan itu bisa seperti itu ya. Tapi bisa juga dari masyarakat dalam struktur sosial itu sendiri yang memang terbentuk seperti itu ya. Nah ini tadi yang sudah saya singgung, kelompok-kelompok ini di dalam masyarakat sering disebut sebagai masyarakat marginal ya. Terutama kelompok miskin. Kadang-kadang perempuan juga dianggap sebagai kelompok marginal karena sering diabaikan di dalam banyak hal ya, dalam program pembangunan dan sebagainya, itu suka disepelekan lah kasarnya, kira-kira seperti itu ya. Dan itu yang harus diperangi sekarang melalui pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming itu yang juga disinggung ya oleh Bu Amanah, oleh Bu Ana dalam narasinya. Itu yang menjadi dasar kebijakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender ya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Dengan ketidakadilan itu berkaitan dengan ketidakmerataan ataupun kesempatan atau hak dari warga negara untuk mendapatkan perlindungan ya. Jadi katanya dengan hak-hak dasar atau hak hidup yang tidak dinikmati atau tidak diperoleh ya. Padahal sebenarnya semua itu adalah salah satu tanggung jawab negara ya. Bahkan kalau kita bicara undang-undang dasar aja sangat jelas di situ ada pasal yang mengatakan apa bunyinya di pasal berapa saya juga lupa ya, tapi kira-kira narasinya begini: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu sampai sekarang kan susah itu memenuhinya ya, sehingga yang muncul hanya apa ya, hanya muncul bagaimana partisipasi masyarakat untuk membuat yayasan-yayasan ya, membuat rumah-rumah yatim piatu, rumah jompo dan sebagainya gitu ya. Jadi boro-boro memikirkan fakir miskin dan anak-anak terlantar ya, karena memang kadang-kadang pemerintah bisa saja punya argumen sendiri ya. Ya kan kalau anak kan tanggung jawab orang tua, biasanya seperti itu ya. Tapi ya kalau anaknya tidak punya orang tua, ya masukkan ke panti yatim piatu ya, rumah yatim piatu. Jadi itulah hal-hal yang memang sering kita dengar dalam masyarakat kita ya. Padahal hak dasar masyarakat itu adalah harus disediakan. Disediakan itu dalam tanda kutip, artinya di ruang itu harus negara yang menjadi pionirnya ya,
hak mendapatkan perlindungan, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan. Ya, alhamdulillah kalau pendidikan itu sudah ada yang disebut dengan wajib belajar 9 tahun ya kalau tidak salah. Kesehatan juga lumayan lah dengan inovasi kelembagaan puskesmas itu sudah merata lah katakanlah di pelosok tanah air ya. Nah ini yang jaminan sosial atau pekerjaan ini yang tentu saja karena bukan semata-mata tanggung jawab negara tapi juga masyarakat juga ikut bertanggung jawab kan, dalam hal pekerjaan ya. Jaminan sosial juga sama gitu ya. Walaupun sekarang kita dipaksa ataupun wajib semua warga negara untuk memiliki BPJS ya. Tentu saja ini juga menjadi banyak persoalan yang muncul di masyarakat ya soal BPJS karena masalah-masalah lainnya ya, termasuk masalah manajemen dan sebagainya ya. Kebebasan beragama, hak mendapatkan informasi ya. Jadi hak-hak yang disebutkan di sini itu sebenarnya bukan hak yang hanya berlaku untuk 1-2 negara saja, tetapi inilah hak universal ya, yang sudah ada atau dicantumkan di dalam deklarasi PBB ya. Kalau nggak salah tentang Declaration of Human Rights ya, yang di apa istilahnya kalau di PBB itu disepakati itu oleh hampir semua anggotanya ya, kalau nggak salah tahun 48. Jadi sudah lama ya, termasuk hak mendapatkan informasi ya, yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers ya, kebebasan media massa ya, yang ternyata juga di banyak negara berkembang ya, termasuk di Indonesia juga itu sangat sulit untuk mendapatkan kebebasan pers ya, karena lebih banyak dikendalikan oleh pemerintahan yang cenderung otoriter ya. Dan beruntung sekarang ada media sosial, ada media internet, munculnya media sosial. Jadi hak-hak seperti ini sepertinya seperti bukan saja bebas, tetapi malah cenderung kebablasan. Jadi ibaratnya kalau kuda tuh lama dikekang, kemudian dilepas, maka dia melompat ke sana kemari yang terbukuh gitu ya, nabrak apa saja gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi kebebasan yang tentu saja tidak kebablasan. Itu kaitannya dengan hak mendapatkan informasi ya. Ada yang lain? Nah, ini ketidaksetaraan itu juga kaitannya dengan akses, partisipasi, kontrol sumber daya, dan memperoleh manfaatnya. Ya, tadi sudah disinggung, contohnya ketidaksetaraan gender ya. Ya, sehingga muncul strategi dengan gender mainstreaming atau pengarus utamaan gender ya, yang sekarang salah satu medan perjuangan dari Bu Siti Aman Bu Ana Fathia juga ya, dengan studi-studinya katanya dengan gender ini ya. Jadi dalam pembangunan itu tidak hanya keadilan saja, tapi juga tidak hanya kesetaraan saja, tapi juga keadilan ya. Jadi ini bedanya antara equality dan equity ya. Jadi adil dan setara gitu ya. Jadi diistilahkan dengan ilustrasi seperti ini, kaitannya dengan sumber daya. Jadi dalam penerapannya nanti komunikasi pembangunnya juga harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor ini.
ya kesenjangan ini ya. Jadi bagaimana untuk memberikan akses partisipasi keuntungan manfaat kepada yang lebih membutuhkan ya. Walaupun dalam prakteknya seringkali masih ada bias-bias dalam kelompok tertentu ya, dalam program pembangunan ya. Jadi di dalam desain-desain pesan pembangunan itu sebaiknya menghindari adanya bias gender ya. Jadi biasanya memang di dalam komunikasi itu ada kecenderungan di dalam katakanlah di dalam bahasa saja itu memang seringkali ada gaya-gaya bahasa yang cenderung kalau berbicara tentang wanita atau perempuan itu seolah-olah merendahkan atau menghina misalkan. Makanya kemudian ada istilah dalam komunikasi itu yaitu bahasa seksis ya, bahasa seksi ya, katanya yang berorientasi pada gender ya. Nah ini juga tadi sudah diungkapkan di awal ya, kurang lebih sama saja ya kaitan dengan komunikasi ya. Nah bagaimana komunikasi untuk kesetaraan dan keadilan tentu saja tadi yang disebut dengan komunikasi dengan pendekatan partisipatif tadi ya. Jadi bagaimana semua pihak itu berinteraksi satu sama lain ya, dalam pertukaran informasi ya, di mana fasilitator komunikasi itu punya peran yang penting ya, di mana di dalam prosesnya tentu akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya. Ada istilah di sini ada keterampilan komunikasi dan sebagainya ya. Dan ini sebagai rumusan terakhirnya kira-kira seperti ini ya, yang tadi juga sudah dibahas ya. Oke, saya kira itu saja yang sebagai pelengkap saja ya, dan disesuaikan juga dengan apa yang kita tadi sama-sama simak dan pemahaman kita seperti itu ya. Dan tentu saja banyak hal yang mungkin tidak sempat saya ulas panjang lebar karena memang waktunya yang terbatas ya. Bagaimana apalagi kalau kita bicara tentang konsep komunikasi partisipatif yang dikembangkan oleh Anyek Benam dan kawan-kawan ini dalam dalam participatory rural communication appraisal ya. Ini adalah salah satu pendekatan yang kemudian menjadi salah satu pendekatan partisipatif dalam komunikasi pembangunan di dalam implementasinya ya. Jadi sama seperti dalam pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sosial yang lainnya, itu ada yang ada yang disebut PRA itu atau participatory rural appraisal ya. Ini di komunikasi juga sama ya. Disingkatnya dengan PRCA, di mana ini sebagai tools atau alat atau strategi atau cara bagaimana menemukan masalah-masalah komunikasi di komunitas atau masyarakat ya. Sehingga dari masalah itulah kemudian dirumuskan need atau kebutuhan-kebutuhan komunikasi masyarakat. Ya, karena apa? Komunikasi itu hanya bisa memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan perilaku, dengan komunikasi. Komunikasi tidak bisa memecahkan masalah kekurangan modal misalnya ya. Kekurangan modal, kekurangan yang lain-lain nggak bisa ya. Jadi komunikasi hanya bisa memfasilitasi, bisa menginformasikan tentang sumber-sumber modalnya, paling seperti itu ya. Jadi disitulah karena komunikasi itu ibaratnya bukan obat mujarab untuk mengatasi segala persoalan ya. Komunikasi hanya bisa mengatasi masalah-masalah terkait dengan komunikasi atau masalah-masalah pengetahuan, masalah sikap, walaupun tentu saja
ada keterbatasan dan itu harus dipahami ya. Baik, saya kira itu saja ya yang bisa disampaikan dan waktunya juga saya kira sudah lewat ya.